Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendamping SD 03 Besar Blengkong, yang mana hari ini bisa hadir di SD 03 Besar Blengkong. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru dan staf SD 03 Besar Blengkong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan bersama untuk berkumpul di ruangan SD 003 Basar Blengkong ini dalam kegiatan membahas diskusi mempersiapkan visi misi sekolah. Nah, terutama visinya. Kalaupun misi, mungkin kalau misi kan agak panjang tuh, tapi untuk visinya dulu kita siapkan. Bagaimanapun itu nanti akan kita gunakan dan manfaatkan pada saat tahun ajaran baru, dan insya Allah apa yang kita kerjakan hari ini itu akan kita terapkan di tahun ajaran 2024-2025 yang akan datang. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi teladan sebagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang visi misi, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Termasuk nanti saya pribadi akan meminta pendapat dari Bapak Ibu. Mulai dari pendapat tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh nanti kan saya akan tayangkan satu video. Dan di sana kita akan berbicara awal mula dari misinya. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami betul apa visi kita ke depan. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini kita berbicara tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Kita sudah tahu visi kita sebelumnya, nanti kita review juga apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang belum kita lakukan, apa yang kita akan perbaiki, seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya tentu kita harus memahami dulu apa sih tujuan kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi ini kita dapat menyusun visi misi sekolah dengan tujuan yang akan berpusat pada murid, itu yang diinginkan visinya. Kemudian tujuan kedua adalah melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi dengan impian dan cita-cita murid kita. Nah, jadi kita menyesuaikan diri nanti. Kemudian tujuan ketiga adalah diharapkan melalui diskusi ini kita dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari skala kemampuan yang dimiliki. Pak, kenapa kok harus murid di sini untuk visi misi ini? Karena semua tujuan kita itu adalah dikembalikan bagaimana untuk pengembangan kualitas murid kita ke depan. Sedangkan kita sebagai guru tentunya sebagai pelaksana. Oleh karena itu, di sini kita kondisikan bagaimanapun visi kita itu yang berpihak kepada murid nantinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembahasan tentang visi misi, kita nonton dulu sebentar. Perhatikan Bapak Ibu, dan nanti saya akan bertanya apa cerita di dalam ini.
3 menit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke misi-misi, saya mau tanya dulu sama Pak Adi nih. Nanti gantian nih saya tanya. Apa yang Pak Adi tonton tadi? Perjuangan, Pak. Perjuangan. Oke, good. Ini kita santai ya Bapak ya. Nah, Bu, apa yang Ibu lihat? Seorang anak Hmm. mempunyai cita-cita Ah, ingin mewujudkan suatu cita-citanya dengan melalui perjuangan. Oke, perjuangan. Ada yang melihat sesuatu enggak tadi yang dia gunakan di awal untuk manjat? Bu Indah. Ya, untuk memanjat ada yang lihat sesuatu enggak yang untuk manjatnya pakai apa tadi? Alat Ingat? pukul gitu. Nah, gimana menurut Bu Indah? Gambar tadi. Kalau saya menggambarkannya, kalau kita mau menggapai sesuatu itu, Nah, caranya kan berbeda-beda. Sampai ke tujuan atas itu perjuangannya seperti apa gitu, Pak. Dengan cara yang berbeda, bukan hanya satu cara aja gitu, banyak cara untuk menggapai apa yang kita mau. Oke, lanjut Bu Nita. Kira-kira gimana pendapatnya? Ini sebelum biar ngomong semua. Oke, silakan Bu. Kira-kira apa yang Ibu tangkap dari tadi? Melihat impian, Impian. Oke, melihat impian, kemudian berjuang untuk mencapai impian tersebut. Oke, good. Bagus sekali. Pak Sari, gimana Pak Sari? Neng enggak ditanya. Iya, kartun biasa aja kan, yang dilihat aja tuh, belum ditanya maknanya kan, Betul. apa yang tersirat di dalamnya belum kan, dan baru ditanya hanya apa yang dilihat ya kartun. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semua jawaban benar sekali Bapak Ibu. Tetapi di dalamnya kita melihat, biar aja di situ Bu. Kita melihat seorang Bernard, katanya Bu Nita, dia melihat impian, memimpikan sesuatu yang indah sekali, yaitu gunung es. Pengen manjat. Pertama dia menggunakan alat.
Katanya Bu ini tadi, Bu Ida, dia menggunakan alat, bisa menggunakan apa saja. Nah, salah satu tadi palu atau apa namanya untuk manjat itu. Dan akhirnya di tengah-tengah dia kehilangan alat itu. Nah, di situ kita bisa memahami visi kita. Ketika kita berbicara visi, kita punya mimpi, pengen begini, pengen bagus, tapi di tengah jalan banyak sekali kendala, bahkan tidak ada pendukung yang lain. Ini kondisi kita sekarang. Ketika kita diminta untuk membuat mimpi kita siswa itu pintar, cerdas, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Contohnya, mengerjakan administrasi yang banyak. Kemudian alat pendukung yang nggak ada. Contoh tadi kayak palunya nggak ada, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak ada laptopnya rusak, internetnya rusak, itu nggak bisa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tapi tetap jalan nggak? Jalan kan? Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan berkaitan dengan visi misi. Ini hanya intermezzo saja untuk kita membangun diri kita, meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa berjuang ke depan. Nah, itu adalah ciri dari visi. Kita bahas Bapak Ibu selanjutnya. Pengenalan visi misi sekolah. Ini salah saya nulisnya, harus pakai visi. Kita pahami bahwa visi dan misi sekolah adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam mencapai suatu keberhasilan. Jadi patokan kita itu gak banyak. Semakin banyak, panjang visi itu semakin sulit untuk kita laksanakan. Maka kita anggap visi itu adalah pedoman kita. Kalau dalam negara Indonesia itu Pancasilanya itu ya visinya itu. Seperti itu. Kalau di sekolah dianggap sebagai visi. Seperti itu. Ini yang kita harus pahami dulu. Jadi jangan nanti kita langsung nyusun visi tapi belum tahu apa itu visi, seperti itu kan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan visi misi sekolah. Sebenarnya ada visi saja, belum misi. Saya terlalu banyak ininya. Tapi kita fokus ke visinya saja. Yang pertama, memberikan arah. Visi dan misi sekolah berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan seluruh upaya sekolah. Untuk visi sendiri itu adalah titik awal, sedangkan misi adalah bagaimana teknis kita menjalankannya. Kemudian memotivasi warga sekolah. Visi dan misi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi guru, siswa, dan staf untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, selama ini kadang-kadang kita berpikir yang harus bekerja keras hanya guru, yang harus bekerja keras hanya kepala sekolah, yang bekerja keras hanya siswa. Itu salah, tidak akan tercapai kalau tidak bekerja sama. Ini yang perlu kita satukan ke depan Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Visi dan misi menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan. Karena apabila visi berhasil, tentunya sekolah harusnya berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Komponen-komponen visi misi sekolah. Apa saja komponennya yang harus kita susun? Yang pertama visi, yang kedua misi, yang ketiga nilai. Untuk visi, pernyataan yang menggambarkan tujuan akhir yang ingin dicapai sekolah. Itu sudah kita bahas tadi. Kemudian misi, langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah, Bapak Ibu. Kemudian nilai, prinsip dasar yang menjadi pegangan atau panduan dalam bertindak bagi warga sekolah itu sendiri. Itu adalah komponen-komponen dari visi misi sekolah. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
Saya yakin dalam hati Bapak Ibu ini pengen bertanya. Nanti kita boleh ya Bapak Ibu ditanyakan, tapi di akhir-akhir saya jelaskan dulu. Proses penyusunan visi misi sekolah apa sih? Seperti apa? Yang pertama, menganalisis, melakukan kajian situasi dan kondisi sekolah saat ini. Menganalisis ini termasuk nanti kita lakukan mereview keberhasilan visi misi kita yang terdahulu. Itu kita lakukan nanti. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, melibatkan Bapak Ibu, apakah sudah berhasil atau tidak, atau perlukah kita rubah. Oke, setelah analisis apa yang kita lakukan? Melakukan perumusan, merumuskan visi misi dan nilai sesuai dengan kondisi sekolah, kecukupan sarana sekolah kita, daya dukung sekolah kita, baik itu dari wali murid, warga sekolah, dan lainnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, proses penyusunan visi misi sekolah yaitu penetapan. Hari ini saya yakin kita belum bisa menetapkan, tapi kita bisa membuat analisis dan perumusan. Untuk penetapannya sendiri itu kita akan lakukan nanti pada saat kesimpulan, tetapi belum deal. Dealnya nanti insya Allah di awal Juli ketika kita mengumpul orang tua wali murid dan komite. Ini persiapan kita yang ini untuk nanti berbicara dengan wali murid dan komite. Baru kita sepakati full di sana. Hari ini kita akan membuat bayangan visi saja dulu. Bapak Ibu seperti itu. Kita lanjut. Peran pemangku kepentingan dalam visi misi sekolah. Siapa saja yang berperan? Yang pertama itu adalah kepala sekolah. Itu pasti. Apa peran kepala sekolah? Memimpin proses penyusunan visi misi dan nilai sekolah. Ini yang saya lakukan hari ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru dan staf. Kenapa guru dan staf? Ini kita libatkan guru dan staf supaya semua memahami tentang visi, memberikan masukan dan berpartisipasi dalam menyusun visi, misi, dan nilai sekolah. Itu fungsinya. Kenapa Pak kok tidak melibatkan komite hari ini? Belum, kita sampai 2 ini dulu untuk hari ini. Tetapi nanti kita akan libatkan komite ketika memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap visi, misi, dan nilai sekolah. Itu nanti kita lakukan bersama dengan orang tua siswa. Setelah kita buat hari ini, baru kita ajak komite dan orang tua untuk menyampaikan aspirasi mereka dan harapan terhadap visi misi yang akan kita jalankan di 2024-2025. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk peran pemangku kepentingan, peran kita. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa visi itu adalah visi saya, tapi visi itu milik kita semua. Makanya untuk penyelesaian visi sekali lagi nanti itu melibatkan kita semua. Saya boleh tidak punya impian? Boleh. Tetapi saya tidak bisa menekankan visinya harus ini. Bapak Ibu harus ada kontribusi di dalamnya. Bapak Ibu seperti itu. Kita lanjut. Membuat visi misi sekolah. Langkah 1, kita melakukan analisis situasi dan kondisi. Langkah 2, kita merumuskan visi yang inspiratif. Langkah ketiga, yaitu menetapkan nilai-nilai yang akan menjadi pegangan warga sekolah. Kemudian yang keempat adalah mengomunikasikan visi misi nilai kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa. Selama ini saya rasa kita tidak pernah, saya merasa itu Pak, tidak pernah menyosialisasikan visi ke siswa. Jadi dengan begitu jangankan berhasil, saya rasa untuk setengahnya berhasil aja susah. Siswa aja nggak tahu visinya kemana. Nah ini yang kita lakukan bersama nanti Bapak Ibu. Adapun kriteria visi misi,
Ini kriteria kita yang kita inginkan, yang saya impikan, Bapak Ibu. Yang saya impikan. Ini belum dari Bapak Ibu. Kriterianya yang pertama beriman dan bertakwa. Yang kedua jujur. Yang ketiga nasionalisme. Yang keempat berwawasan global. Dan yang kelima bertindak lokal. Ini salah satu kriteria visi yang menjadi misi saya. Visi saya. Tapi belum ke Bapak Ibu, belum. Ini baru impian saya. Tapi saya tidak menekankan harus begini. Ini impian saya. Kemudian Bapak Ibu, visi impian saya setelah mempelajari yang tadi, saya ingin mewujudkan generasi yang berakhlak mulia sebagai manusia yang bertindak lokal namun berpikir global. Bertindak sebagaimana kita orang Indonesia, orang Kalimantan, orang Bugoso yang memiliki segala macam kemampuan, tetapi kita mampu berpikir sampai luar sana. Makanya saya pengennya penerapan untuk berpikir global nanti kita menerapkan termasuk bahasa luar. Bahasa daerah, bahasa luar, kita semua kuasai dengan cara bagaimana menerapkannya di kelas-kelas nantinya. Seperti itu impian. Ingat Bapak Ibu, mimpi itu bisa hanya jadi kembang tidur. Nah, oleh karena itu penting rasanya untuk mereview visi kita di 2024. Ini saya akan bertanya Bapak Ibu, ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal nggak dengan ini? Jujur aja, nggak usah takut. Makanya jadi benar-benar kita, karena kita ke depan akan memperbaikinya. Hafal nggak Bapak Ibu? Nggak hafal. Karena nggak hafal, ini Bapak Ibu adalah visi kita di 2024. Adanya di mana Bapak Ibu? Adanya di KOSP. Tidak pernah saya jelaskan ke Bapak Ibu. Pernah dulu lewat, sekedar lewat, tapi tidak kita pahami bersama. Apa itu? Mewujudkan sekolah yang mampu bersaing dalam INTA, iman dan takwa. Pernah tidak kita berprestasi dibilang di pembelajaran agama Bapak Ibu? Belum ada Bapak Ibu kan? Artinya berhasil atau tidak? Tidak. Oke. Iptek berbasis budaya. Ini yang kita kembangkan. Tidak ada dalam KOSP-nya ada. Iptek. Bapak Ibu, saya yakin semua sudah memegang laptop. Benar enggak Bapak Ibu? Apakah hari-hari mengajar menggunakan ilmu teknologi ini? Jarang ya kan? Fasilitas ada tidak? Ada. Artinya kita sudah berhasil atau tidak? Belum. Ini. Cinta lingkungan. Kita lihat lingkungan kita Bapak Ibu, apakah bersih? Enggak pernah bersih. Coba laporan. Jadi ini sebenarnya tidak pernah saya jelaskan Pak sebelum ini. Jadi biar terbuka di sini, kita buka semua, karena ke depan yang punya rencana adalah kita. Saya pengen kita berubah semuanya dengan mengikuti visi. Artinya kalau kita mereview dari ini, kita masih gagal atau belum berhasil Bapak Ibu. Oleh karena itu ke depan tentunya kita harus memperbaikinya. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebar, saya langsung ke tugas untuk Bapak Ibu. Saya beri waktu 10 menit atau 10 atau 15 menit Bapak Ibu ya. Tugas untuk Bapak Ibu, dan ini harus jujur dari hati Bapak Ibu. Betul-betul dari hati, dari perasaan. Saya akan kasih kertas, tuliskan Bapak Ibu. Apa yang menjadi jawaban. Dan ini bukan tugas saya. Ini memang tugas wajib untuk Bapak Ibu.
Bukan tugas cuma karang-karangan, tapi memang betul dari hati Bapak Ibu, karena ini yang akan kita terapkan nanti di masa yang akan datang. Penjelasan saya tidak akan panjang, setelah ini kita selesai. Setelah Bapak Ibu menyampaikan jawaban ini, setelah Bapak Ibu menginginkan yang apa Bapak Ibu inginkan, kita akan selesai, kita simpulkan apa yang cocok. Setelah selesai itu kita selesai, jadi tidak perlu panjang-panjang karena kita hari ini hanya membahas tentang visi sekolah saja. Apa pertanyaannya? Pertanyaan nomor 1, saya memimpikan siswa yang seperti apa? Apa yang saya inginkan? Itu yang saya pengen Bapak Ibu. Tuliskan saja apa yang Bapak Ibu curahkan dalam hati Bapak Ibu. Saya memimpikan sekolah yang seperti apa? Kasih jawaban 10 menit Bapak Ibu, silakan. Karena ini untuk kita menyusun visi kita ke depan. Saya memimpikan masa depan seperti apa? Ingat, 2 untuk murid, 1 untuk guru. Pertanyaan ini. Dari pertanyaan ini kita akan membuka visi kita ke depan. Setelah ini kita ambil kesimpulan, selesai. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Minta tolong jawabannya. Nanti akan baca masing-masing semua. Jadi dari 6 guru semua akan membacakan pendapat. Panjang-panjang nggak apa-apa. Nanti kita simpulkan bersama. Silakan Bapak Ibu. Dan ini nanti saya minta izin Bapak Ibu ya. Rapat kita ini nanti akan tampil di YouTube. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini kita publikasikan. Mohon izin. Nanti dari semua yang Bapak Ibu dapat, itu nanti kita buat singkat, padat, jelas, mudah dipahami. Sehingga nanti dari semua yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa terakomodir dalam satu visi. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah saya minta tolong sebelumnya lipat dulu. Nggak usah gini Pak. Lipat aja dulu. Tutup dulu. Pastikan ditutup. Jadi tidak ada perbaikan karena yang Bapak Ibu pegang itu betul dari hati Bapak Ibu tanpa pengaruh dari saya. Oleh karena itu saya minta nanti tutup, lipat, jadi tidak ada perbaikan untuk yang Bapak Ibu inginkan. Sudah Bapak Ibu? Oke. Ya sudah cukup dilipat saja, tidak apa-apa. Sudah Bapak Ibu ya. Baik. Nah tadi saya bilang Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan di dalam hati yang pengen ditanyakan. Tapi ini tidak boleh mempengaruhi yang udah Bapak Ibu tulis. Artinya makanya saya bilang lipat yang itu, yang sudah. Artinya Bapak Ibu tidak ada lagi yang jadi beban. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya. Saya kasih waktu. Kalau ada pertanyaan mengenai visi kita terhadap saya, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Tapi ini tidak mempengaruhi yang Bapak Ibu sudah tulis. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung bacakan satu persatu. Ada Pak Sarif? Ada pertanyaan? Bu Dita? Enggak ada. Bu Sutarni? Bu Indra? Pak Riyadi ada pertanyaan? Pertanyaannya mungkin ada di... Oh di ujung. It's okay. Neng ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya. Oke, real. Enggak ada ya. Artinya saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mau menggali apa yang ingin diinginkan. Karena belum ada pertanyaan, mungkin nanti. Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu bacakan yang Bapak Ibu tulis. Mulai dari Pak Sarif. Monggo Pak, bacakan sesuai dengan yang Bapak tulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban atas 3 pertanyaan yang ada di depan kita. Yang pertama, saya memimpikan siswa yang seperti apa? Jawaban saya simpel saja. Saya ingin siswa
yang sadar akan kebersihan. Itu saja. Terus yang kedua, saya memimpikan sekolah yang seperti apa. Saya ingin sekolah itu asri, aman, sehat, rindang, dan indah. Itu saja. Terus yang ketiga, saya memimpikan masa depan seperti apa. Karena ini bersangkutan dengan sekolah, yang saya impikan di masa depan yang akan datang, terutama di visi yang baru ini, saya ingin nyaman dalam melaksanakan tugas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Hari, Bro. Biar kasih semangat. Lanjut, Neng. Silakan. Karena sampean salah satu pilar utama di ST03. Silakan. Apa jawaban? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu saya memimpikan siswa yang seperti apa. Yang pertama, siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, saya memimpikan sekolah yang seperti apa. Yang tentunya sekolah yang ramah anak dan sekolah yang memberikan suasana aman dan nyaman bagi siswa-siswinya. Dan yang ketiga, seperti apa mimpi masa depan seperti apa yang saya impikan. Masa depan yang lebih baik dari hari ini, menjadikan hari ini pengalaman dan menjadikan hari ini pembelajaran untuk mengevaluasi diri lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan lebih kompeten. Seperti kata pepatah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik, Pak. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke. Bagus sekali nih. Bunita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi. sini yang pertama, saya memimpikan siswa yang seperti apa? Mungkin seperti kayak punya Mbak Acing tadi. Di sini siswa yang berakhlak, budi pekerti, yang luhur, dan sukses. Oke. Terus yang kedua, saya memimpikan sekolah yang seperti apa? Di sini sekolah yang mampu mendidik anak-anak dengan dari hati nuraninya, gitu Pak. Oke. Kemudian anak-anak menjadi cerdas. Oke. Yang ketiga, saya memimpikan masa depan seperti apa di sini. Saya ingin menjadikan anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita simpulkan bagaimana caranya biar nyatu tuh dapat semua ya. Oke. Dan bisa anak-anak mengharumkan nama sekolah gitu Pak. Nah, Oke. prestasi berarti ini. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Nah, lanjut. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Lita. Winda, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang soal pertama. Saya memimpikan siswa yang seperti apa. Nah, untuk itu saya memimpikan siswa yang memiliki karakter. Kenapa saya bilang karakter? Karena ya ibu-ibu sama bapak tahu ya karakter siswa seperti apa. Jadi saya ingin menumbuhkan karakter siswa gitu. Kemudian memiliki prestasi yang unggul baik itu akademiknya maupun non akademiknya. Jadi kita olah di situ dan kemudian memiliki peduli terhadap lingkungan juga, memiliki peduli terhadap sesama dan juga lingkungan itu. Yang kedua, saya memimpikan sekolah yang seperti apa. Nah untuk itu mungkin agak sama jawaban Pak Sarip, tetapi untuk lingkungan, ramah lingkungan, kemudian bisa menerapkan lagi kebersihannya agar menjadikan sekolah yang asri tadi seperti Pak Sari bilang. Itu kalau yang nomor 2. Kalau yang nomor 3, saya memimpikan masa depan yang seperti apa. Untuk itu saya memimpikan itu bisa menjadi motivasi bagi peserta didik. Kemudian lebih bertanggung jawab lagi dengan tugasnya, Pak. Oke, tepuk tangan buat Winda. Luar biasa. Kalau nggak ada Bu Gali begini kan nggak tahu kita maunya seperti apa. Ayo, silakan Ibu. Pendapat saya
ingin disiplin dan taat pada peraturan. Dan untuk yang kedua, yaitu memimpikan sekolah yang maju dengan memperbaiki adanya suatu kegiatan baik dari dalam maupun dari luar. Kerjasama berarti. Untuk yang ketiga, ingin merasa nyaman dalam melaksanakan tugas. Oke. Itu aja Bu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Tani. Oke, terakhir jagoan kita. Silakan Pak. Saya simpel aja Pak. Nah, simpel. Ya, nomor 1 Pak ya. Saya mau anak itu berakhlak baik, sopan dan lain-lain, termasuk itu kan akhlak itu kan perilaku sudah Pak ya, termasuk Oke. dalam semua itu ya. Oke, Ya, karakter. nomor 2 itu memimpikan sekolah yang seperti apa? Bagus, termasuk anak-anaknya itu kan, termasuk akhlaknya itu kan buang sampah. Sekolah itu seperti bagus dilihat dan bersih. Oke. Nah, itu yang 3 itu kan, 3 saya memimpikan masa depan seperti apa? Visi misi bisa terlaksana karena kita mimpinya bisa tercapai. Oke, Ya, bisa segitu mencapai. aja Pak. Sekian. Baik, tepuk tangan buat Pak Haryadi. Bapak Ibu, tadi sudah mimpi Bapak Ibu sudah semua ya. Sama seperti di sini. Kesimpulan masih kosong. Artinya apa? Yang tadi Bapak Ibu buat itu yang akan kita buat jadi visi misi. Kita mulai dari yang awal Bapak Ibu. Sini langsung tak catat. Neng bisa bantu ke depan buat menuliskan. Biar enak kita menentukannya sama-sama. 1. Sadar kebersihan. Ini yang pokok-pokoknya saya ambil ya Bapak Ibu ya. 2. Asri. 3. Berintak. 4. Berakhlak. Ini yang saya catat Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu semua. Lanjut, bertanggung jawab. Ini agak rumit ini nganunya. Ngerangkainya nanti jadi apa? Kelanjutnya, ramah anak. Tadi Pak pengawas ngelihat ada anak yang dorong kepala ya Pak ya. Nah itu belum termasuk ramah anak tuh. Nah ini berarti yang kelanjutnya berkarakter. Ramah anak berkarakter. 7. Berprestasi. 8. Memiliki motivasi. Motivasi. Mana lagi? Karakter, lingkungan, kebersihan. 9. Bersih ada enggak tadi ya? Bersih sudah. Oh udah masuk ya? Asri tadi termasuk itu bersih. Oke, 9 ini Bapak Ibu. Kenyamanan 10. Lupa. Kenyamanan. Oke, thank you nih. Makasih. 9.
Saya perbesar dulu Bapak Ibu biar kelihatan. Kasihan Pak Aryadi, ya kelihatan dia. Baik visinya. Oke. Sadar diri. Oh, sadar kebersihan. Sadar diri hadir. Nah ini Bapak Ibu kayak apa kita ngerangkainya nih? Ini yang Bapak Ibu inginkan ini ada semua nih. Pertama sadar kebersihan, Asli. itu paling atas. Asri, beriman dan bertakwa, berakhlak. Kira-kira yang nomor satunya nanti ini belum, ini masih acak Bapak Ibu, nanti kita susun. Berintak, berakhlak, bertanggung jawab, ramah anak, berkarakter, berprestasi, memiliki motivasi, yang 10 kenyamanan. Coba Bapak Ibu pertimbangkan kira-kira kata-katanya seperti apa. Kalau saya pribadi ini diawali dengan yang nomor 3. Tetapi kita di situ tidak ada kata unggul ya Bapak Ibu, jangan kita cantumkan kata unggul. Kenapa? Karena kita belum ada prestasinya. Kita memimpikan masih. Mudah-mudahan tahun depan 2025 kita sudah bisa unggul. Ini Pak. Boleh. Kayak apa sih? Karena ini Pak Sabrun sudah beda yang tadi. Karena saya sudah menilai di sini ya. Siap. Karena dia sudah mereview juga yang kemarin. Nah ini sudah bagus ini ya, menyusun visi misi. Seharusnya hari ini ditentukan juga visinya Pak Sabrun. Jadi nanti ke komite tinggal membawa. Ini sudah benar ya cara menentukan visi misi sekolah. Ini saya sudah tidak menilai Bapak Ibu ya, hanya memberikan masukan. Di situ ada sadar kebersihan, ada asri, berimpak, berakhlak, bertanggung jawab, ramah anak, berkarakter, berprestasi, memiliki motivasi, kenyamanan. Nah itu mana yang ada persamaannya? Nah jadi nanti membuat visi misinya, visinya itu yang berkarakter sama enggak dengan berakhlak, dengan berimpak. Nah itu jadi tergabung gitu loh. Jadi tidak sendiri seperti itu, nanti misinya kan banyak. Iya. Misalnya terwujudnya kesadaran kebersihan, asri, berimpak, berakhlak. Nah itu kan rancu. Satu kesatuan. Nah padahal itu ada persamaannya. Nah jadi diperas jadi satu. Nah yang tidak ada persamaannya misalnya berprestasi, berarti bisa dipakai prestasi. Nyaman sama nyari yang bersih, itu ada 3 kayaknya nanti. Itu sih. Yang bisa dimunculkan ada 3, tapi tercakup semuanya. Nah itu yang Bapak Ibu tentukan. Misalnya terwujudnya sekolah yang apa, tapi isinya semua ada ini di dalam. Kan mudah dilakukan. Nah untuk melakukan itu di misi. Misalnya kalau berimpak, apa yang dilakukan anak-anak supaya berimpak? Melaksanakan pengajian mentari pagi misalnya kan. Itu realisasi sudah. Kalau berprestasi, apa kalau supaya siswa berprestasi itu? Di misinya apa? Misalnya meningkatkan budaya literasi dan numerasi, itu sudah di misi. Strategi kata Pak Sabrun tadi, apa strateginya? Nah coba diramu dulu supaya hanya menjadi 3 atau 4. Itu sudah kayaknya 4. Nah kayaknya 4 ya itu. Jadi terakomodir semua. Saya kira itu Pak Ibu Pak Sabrun ya. Siap. Nah dirangkum. Oh ini kalau ramah anak ini apa sama dengan apa berimpak? Iya. Nah kalau beriman bertakwa itu kan, takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada enggak masuk di sudah di akhlak? Nah gitu loh. Cara mengecilkan supaya mudah dilakukan. Kalau bersih itu di mana? Kalau mau tetap asri kan, mau pakai asrinya atau pakai kebersihannya? Kalau asri berarti kan bersih juga. Enak dipandang ya kan, enak dilihat, kita nyaman di dalamnya kan, itu asri. Kalau kebersihan baru 1. Nah itu yang perlu dipadatkan, semuanya ada di dalamnya Pak Teguh.
Oke, siap. Hebat sudah untuk SD 03 ya ini Pak Sabri. Untuk menentukan visi misi. Cuma nanti pelaksanaannya apa? Kalau misalnya Misi. asri, nah supaya sekolah itu asri apa kegiatannya itu? Mungkin ada memungut sampah bersama setiap hari apa? Nah itu actionnya sudah. Mengapa sih visi misi kemarin itu tidak terlaksana? Karena apa ya, realisasinya tidak dilakukan, tidak berjalan. Harusnya dibuat realisasi setiap Jumat semua siswa guru melaksanakan kebersihan di sekolah atau 2 kali seminggu. Nah itu imtak di mana? Peringatan Maulid ada enggak? Ada. Nah pesantren kilat ada enggak? Ada. Kemudian apa namanya, peringatan Isra Mi'raj ada enggak? Berarti Ada. berjalan kalau gitu. Tapi belum berprestasinya. Nah, Itu aja tadi. Prestasinya. Di bidang imtak. Prestasinya nanti kalau kita ambil yang ini bisa sama Mbak tadi, akademik dan non akademik. Bisa dari pramukanya, bisa dari tarinya, bisa dari gilgajilnya kalau ada gitu. Nah jadi harus itu di mana? Di misi. Tadi kan visi. Ya. Untuk merealisasikan tuh di Misi. misi. Nah kalau asri ya harus ada actionnya. Apa supaya asri actionnya? Supaya berprestasi apa? Nah saya kira itu masukan dari saya Pak Sabri. Siapa? Lanjut, Terima kasih. Ya. Oke, kita sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita simpulkan bersama nih. Ini ada masukan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita lihat sadar kebersihan sama asri. Ini 2 hal tetapi bisa kita satukan. Salah satunya asri kan kita udah masuk ke dalam sekolah adiwiyata untuk mencalonkan sekolah adiwiyata. Ini kebetulan kerjasama dengan SMP 6 Pak. Kira-kira yang mana? Asri ini tetap ditulis Bapak Ibu ya, karena nanti ini kita terapkan dalam misi tadi ya. Pak Bu Tarni minta tolong tuliskan manual versi asri. Yang mana kita ambil? Asri lebih menyeluruh. Oke. Imtak akhlak. Imtak. Oke. 2. Benar. Oke, bertanggung jawab atau berkarakter? Karakter. Oke, Bu, karakter, Bu. Kemudian ramah anak ini sama dengan nyaman ya. Karakter. Nyaman kan anak, kalau nyaman pasti anak merasa nyaman. Asri juga ya. Berarti ramah anak gimana nih? Masuk di asri juga ya. Oke, tinggal prestasi dan berkarakter. Oke. Hah? Oh iya. Oh iya. Apa Ibu yang Ibu tulis? Kayaknya masuk karakter. Berprestasi yang beda. Tinggal yang berprestasi. 4 kali ya, 4. Berprestasi yang terakhir. Berprestasi. Tapi ini tetap ya Bapak Ibu ya. Ini kita simpan karena kita terapkan di misinya nanti. Apa Bu? Tolong bacakan Bu tadi ulang. Saya ini orangnya pelupa masalahnya. Yang 1 tadi asri nyaman. Kita balik Bapak Ibu ya. Imtaknya di atas ya. Ada di atas. Ya. Imtak dan berakhlak. Imtak itu termasuk berakhlak. Berakhlaknya apa Bu? 4 ya. Imtak, asri, berkarakter, berprestasi. Wah, nah itu
mewujudkan sekolah yang berinta, memiliki karakter yang baik. Apa tadi? Pintar, asri, berkarakter. Bentar, dan enak nih, enak prestasi. nih. Ini Empat aja. enak nih. Ya. Bentar. Berintak, asri, berkarakter dan prestasi. Oke. Empat. Bentar, saya ketikkan. Sedikit tapi dalam, Pak. Dalam ini. Bagus, enak untuk di. Nah, ini kita harus punya yel-yelnya Bapak Ibu. Jadi hari Jumat, hari Senin atau kita bacakan dulu yel-yelnya. SD 03 mewujudkan sekolah yang berintak, berkarakter, asri dan berprestasi. Anak-anak semua hafal. Kalau panjang-panjang kan malah susah Pak ya. Oke, sepakat ini Bapak Ibu? Deal ya? Sebelum deal, saya hitung 1, 2, 3. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, inilah kesimpulan visi kita. Untuk misi belum bisa hari ini Pak, mohon maaf. Karena memang untuk misi ini kita harus melibatkan komite. Karena untuk dapat kalau berintak itu bisa kita dari sekolah. Berkarakter ini harus melibatkan orang tua, asri juga, apalagi berprestasi. Karena kemarin ada anak dari sebuah sekolah dia berprestasi tetapi biaya kesananya kena sendiri. Nah, karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua susah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita udah ketemu misi kita. Ini Bapak Ibu bisa nanti dipoto, dijadikan status karena visi kita ke depan ini. Bapak Ibu ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah untuk kegiatan penentuan visi sekolah hari ini selesai. Diakhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.